Yesus tidak pernah melarang poligami. Itu ajaran Yesus, tidak kemudian poligami itu adalah sesuatu yang tidak haram dan tidak menjijikkan. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus malah mengajarkan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda. Dan di surga nanti Yesus memberikan upah kepada pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Tidak ada ayatnya begitu, Bang Suma. Iya, karena kalian kan bukan pengikut, tidak usah kaget. Tidak ada ayatnya. Yesus hanya menjanjikan itu kepada pengikutnya, bukan kepada orang-orang yang ngaku-ngaku. Begitu, saudara. Ya. Baik, terima kasih abangku. Seperti tantanganmu tadi mengatakan bahwa beristrikan satu saja, bukan tentang pernikahannya, beristrikan satu. Kalau dapat di Bible, di Alkitab, maka abang akan menutup API itu. Api. Iya. Ini ingat ya, tuduhan, dengar dulu. Tuduhan daripada orang Kristen tadi, yang Kristen aneh gitu, terkait dengan poligami. Artinya menyeluruh kepada umat Islam. Nah, harus perintah satu istri itu juga menyeluruh kepada Kristen. Ada nggak dalil itu? Itu nggak akan pernah Anda temukan. Silakan Anda tunjukkan. Tentang istri ya. Iya. Ya, istri dan suami. Iya. Ya, 1 Korintus 7 ayat 2 abang buka. 1 Korintus 7 ayat 2 abang buka. 1 Korintus 7 ayat 2 itu kan bukan cuma satu istri. Satu istri dan satu suami. Tidak ada satu istri di situ. Gerek leher saya kalau ada satu istri. Bukan. Satu istri dan satu. Dikatakan di situ bersuamikan satu dan beristrikan satu. Dan beristrikan satu ada. Ada tertulis satu. Suami. ini kalau ada. Supaya kita baca, buka ayatnya. Ya, kenapa Anda tidak persiapkan? Anda yang membawahan. Ada dua ayat yang saya tunjukkan. 1 Korintus 7 nomor 2 itu tidak bercerita tentang satu istri. Di situ hanya mengatakan bahwasanya tetapi untuk baca aja. Anda bisa membacanya kan di situ? Baca aja. Abang, supaya untuk jangan perintahnya itu untuk mengingat bahaya pencabulan. Oke. Maka baiklah setiap laki-laki ini diperintahkan mempunyai istrinya sendiri. Ya, istrinya sendiri. Jadi kalau dengar saya terangkan. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki 10 istri di rumah, baiknya dia miliki istrinya sendiri, jangan istrinya orang. 10 istri itu harus istrinya sendiri, jangan istri orang. Tidak ada di situ. Abang, tidak ada 10 istri di situ, tidak ada. Sekarang saya tanya. Tunggu. Anda mau diskusi dengan saya atau Anda mau bicara sendiri? Oke, bagus. Kalau Anda memiliki istri 10 atau 20 atau 30, istri-istri Anda itu istri Anda sendiri atau istrinya orang? Aku tanya dulu. Bukan istri saya karena tidak dianjurkan. Tidak, saya tanya. Ya. Di mana dalilnya? Aku tanya dulu. Kalau istrinya sendiri berarti itu obat kuping untuk membahagiakan binimu supaya kamu bebas selingkuh di belakang. Saya tanya sama, dengar dulu. Kalau kamu memiliki 10 wanita, di mana 10 atau 20, 30 atau 50 lah, jangan terlalu banyak. 50 wanita, di mana wanita ini semuanya pernah kau kawini, itu istrimu atau bukan? Itu istrimu atau bukan? Dalil di situ, seorang laki-laki baiknya memiliki istrinya sendiri. Ya, kalau istrinya ada 5, 5-5-nya ini harus punyanya sendiri, nggak boleh dikasih sama orang lain, nggak boleh juga milik orang. Harus kau punya sendiri, itu punyamu, itu milikmu sendiri. 5 wanita ini milikmu sendiri. Nah, apa?
Sendiri itu maksudnya satu. Di Sendiri. mana? Di mana? Misalnya, Dengar misalnya, ayat itu. kamu dengar. Gantian abangku. Abang jangan tantrum gantian. Di situ Jadi dikatakan tantrum. dengan di situ dikatakan bahwa suami mempunyai istrinya sendiri dan istrinya mempunyai suaminya sendiri. Berarti mereka Ya, memang berdua- betul. Memang betul, jangan suaminya orang. Memangnya Jangan istrinya Jangan suaminya orang. Dengar. Kan tidak. Dengar. Jadi Dengar. satu-satu. Dengar, dalil ini mengatakan gini. Abangku. Dengar dulu. Abang, Dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Anda itu mau diskusi atau mau mendoktrin? Mendoktrin. Lanjut abang. Nah, iya. Jadi ketika dikatakan dalam kitab saudara ini, Anda memiliki 5 rumah. Ini 5 rumah Anda ini rumah Anda sendiri atau bukan? Bawa ke sana, tidak usah bawa ke sana. Nah, ini pertanyaan sederhana. Ini pertanyaan sederhana. Anda mau diskusi logika atau Anda mau gila sendiri? 5 rumah itu milik Anda sendiri, dan 5 rumah ini tuannya siapa? Bunda, Suma, pertanyaan saya satu saja. Pertanyaan saya Anda ini sakit, so cantik, so paten. Bunda, Sepaten. Suma. Pertanyaan saya satu saja. Kenapa Suma tidak buka itu masker? Lucu Anda ini. Jadi kalau seorang suami di dalam 1 Korintus 7 nomor 2, untuk menghindari pencabulan, istrimu doang. Jangan kau pakai istrinya orang. Dan 5 istrimu itu, mereka masing-masing punya suami. Siapa suaminya? Ya ente. Kalau istrimu yang satu ditanya, mana suamimu? Ente. Yang satu, kalau kamu mana suamimu? Ente. Masing-masing mereka punya suami, yaitu yang ente. Ente itu boleh beristrikan lebih dari 100, 200, 300, 400. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Tidak ada ayatnya begitu Suma, kau tahu. Silakan kau baca. Lukas 18. Kau yang baca itu kitabmu. Itu kitabmu. Lo kok jadi saya yang buka? Kau mau diskusi dengan saya, tapi lemah argumentasimu. Argumentasimu lemah. Cuma pertanyaan saya satu saja. Pertanyaan saya satu buat Bang Suma. Apa itu? Kenapa Bang Suma tidak buka masker? Kalau saya buka masker nanti istrimu jatuh cinta samaku. Iya, coba buka. Enggak, nanti istrimu selingkuh lagi ah. Apa? Takut. Cukuplah yang lalu-lalu istrimu. Kenapa? Buka itu. Takut jangan sampai istrimu nanti minta selingkuh gitu. Cuma satu ayat lagi, baru satu ayat. Silakan. Saya tidak Silakan. membaca, ya. Iya, silakan. Titus 1 ayat 6, Bang Suma buka. Titus 1. Kenapa sih kamu itu tidak mau baca dalilnya? Saya tidak terangkat. Satu. Lah, Saya kamu menyebut data itu kau harus menyebutkan. supaya Bang Suma percaya bahwa saya tidak tipu-tipu. Apa yang tipu-tipu gimana? Maksudnya Bang Suma baca sendiri supaya jelas di situ tuh. Titus 1 ayat 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Satu istri ya disebut di situ ya. Perintahnya mana? Perintahnya mana? Cukup satu istri. Ini yang mempunyai satu istri, bukan Satu istri itu. Bukan perintah. Itu perintah Bang Suma mau cari apa lah? Bukan perintah cukup satu istri. Itu menerangkan yakni orang-orang yang tidak
tidak bercacat atau tidak tercela? Harus mempunyai satu istri. Di mana dalilnya? Itu tidak harus. Itu keterangan. Itu keterangan. Itu keterangan. Itu bukan cukup satu istri. Itu keterangan. Yakni orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh sebagai karena hidup dalam cemar, yang tak sempurna atau hidup tak tertib. Itu tidak diterangkan. Itu bukan perintah, itu keterangan. Kalau orang yang beriman haruslah mempunyai satu istri. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu dalilnya tadi itu. Mana ada? Itu bukan. Hei, itu bukan perintah. Ayo bubarkan API. Karisten. Saya sudah belajar kitabmu dari kitab Kejadian, kitabnya agama Yahudi sampai kitab Wahyu sudah pelajari semua. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Cukup satu istri itu tidak ada dalil. Itu tadi satu istri. Itu bukan perintah. Cukup satu istri itu bukan perintah, tuyul. Buka baru baca. Buka baru. Itu bukan perintah. Iya, saya ngerti dalil itu. Saya paham dalil itu. Itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Itu keterangan. Yakni orang-orang yang tak bercacat, orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Itu bukan perintah, itu keterangan yang menjelaskan. Mana ada perintahnya cukup satu istri mana? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Satu istri. Nggak ada perintah cukup satu istri itu nggak ada perintah. Kecuali di Islam cukup satu istri itu di Islam. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 itu baru ada. Berantem dia sama istrinya, berantem sama istrinya. Dia mau ganti istri lagi, ganti istri yang lain, ganti lagi. Kan nggak ada larangan cukup satu istri di Kristen. Ganti. Kalau bini nggak sopan ganti atau tumpuk jadi 100. Suma, kenapa Suma kau bukan tipu deh? Sekarang bisa nggak kamu buka Lukas 18? Kau buka Lukas 18. Suma, kenapa kau bukan tipu deh? Kamu yang menipu. Bukan perintah cukup satu istri, kau katakan cukup satu istri. Kau tidak memikirkan perkataanmu. Cuma karena kau penonton itu tidak kau punya masker. Di dalam Titus 1 nomor 6 itu bukan perintah satu istri. Itu keterangan. Itu keterangan bukan perintah. Berbeda dengan di Islam cukup satu istri fawahida. Itu baru perintah. Cukup satu istri apa Muhammad banyak menggauli anak kecil. Dia. Ini sudah. Di Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri. Di Kristen diajarkan antara laki-laki dan perempuan itu sama saja di Kristen. Jadi kalau kamu mau tidur sama laki-laki juga boleh, kamu mau tidur dengan perempuan juga boleh. Dalilnya di Galatia 3 nomor 29. Di Kristen itu laki sama laki boleh. Kamu boleh menganggap laki-laki itu perempuan dan perempuan boleh menganggap sesamanya perempuan laki-laki. Dalilnya ada di Galatia 3 nomor 29. Makanya di agama Kristen itu boleh laki sama laki, boleh laki sama laki boleh di Kristen. Dalilnya itu Galatia 3 nomor 29. Kasihan dilempar botol sama istrinya. Kasihan. Istrinya Gak ada
botol perintah. Jadi jangan sosokan di Islam itu poligami, di kita cukup satu istri. Mana dalilnya? Yang ada dalilnya cukup satu istri itu di Islam. Di agamamu nggak ada perintah cukup satu istri, itu nggak ada. Kau yang tantrum. Itu bukan perintah. Yang dikatakan perintah itu fa in khiftum Allah ta'adilu fawahida, itu dalil. Tapi apabila engkau tidak bisa adil, maka cukup satu istri. Itu perintah. Kalau dalam Titus itu tidak perintah, itu keterangan. Mana perintah? Ya, kamu ngerti kata perintah tidak? Beristrikan satu, beristrikan Mana satu. peristikan satu? Enggak ada peristikan satu, enggak ada. Panipu, tidak ada di dalam Bible cukup satu istri. Tidak ada. Tidak ada. Saya buka master, nanti istrimu jatuh cinta, nanti istrimu. Istrimu nanti jatuh cinta. Karena manusia jelek kayak kau aja dia suka, apalagi kayak aku. Emosi. Istrimu itu laki-laki kayak kau aja dia suka, apalagi kayak aku. Oh, pasti jatuh cinta. Makanya saya tidak buka masker, takut istrimu selingkuh. Karena di dalam agamamu itu boleh. Di dalam Galatia 3 itu nomor 29. Jadi di agama Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Yang ada di dalam Lukas 18 itu perintahnya, kemudian Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Cie. Bang Zuma nih terlalu. Bapak ini sampai mau lempar istrinya pakai sandal. Itu sama istri udah dilempar pakai botol itu barusan. Karena bisa ditambah kan, dia kan nggak ada batasan, jumlah istrinya itu nggak ada batasan. Nggak batasan, cuman di Indonesia ini, sosokan gitu, sosokan kemudian seakan-akan dia satu istri setia, tapi di belakang istri pret. Di belakang istri pret. Kalau laki-laki Islam mau melakukan sesuatu yang sifatnya biologis kepada wanita lain, jalannya apa? Nikah. Tapi kalau Kristen pingin sama wanita lain, tidak boleh nikah. Berarti ngapain mereka? Ngapain? Tidak ada kita bersinah. Makanya mereka menciptakan mesin ATM kondom. Aduh, lagian juga yang kau bawakan tadi itu apa, 1 Korintus, yang kau bawakan Titus, itu bukan ucapan Yesus, itu semua ucapan Paulus. Yang saya minta ajaran Yesusnya mengajarkan kemudian cukup satu istri, itu nggak ada. Paulus pun tidak mengajarkan cukup satu istri. Pret. Tidak ada di dalam Kristen itu cukup satu istri, itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya cukup satu istri, nggak ada. Nah, ini standar ganda semua. Tadi kau bilang itu di dalam Alkitab itu kalau ada. Ya memang nggak ada untuk Kristen, karena saya dasar pijakannya poligaminya, larangannya mana? Untuk Kristen larangan poligaminya mana? Mana larangan poligami untuk Kristen? Nggak ada. Yang kau tunjukkan itu adalah keterangan orang yang istrinya cuma satu. Oh mama sakitnya kena pelanggaran dia, guru udah kena pelanggaran, kena PL dia. Kasihan sampai dilempar botol. Tadi saya udah terangin itu Bang Joma. Data yang dia bawa itu bahwa untuk menghindari pencabulan ya
Gawilah istrimu, data yang dia bawa. Nggak percaya dia. Berarti bukan larangan satu istri, anu Bukan. poligami. Menghindari pencabulan doang itu. Suma, halo, Iya Pak. halo Suma. Halo juga. Kau itu semua kepala talang kok. Mulai. Penipu kau. Penipu kok. Ini dibiarkan apa Kepala talang kok. dihajar nih? Biar dulu kan. Kau itu kepala talang ya kok. Jangan di-mute ya, Penipu. moderator, biarin. Aduh. Apa kau penipu kok? Kepala talang. Pakai bahasa apa dia, Bang? Bahasa pinjaman, pendatang di Makassar, pendatang. Pararang dia, Bang. Bukan. Gak tahu dia. Tidak, nggak diturunkan, turun sendiri, nggak ada yang turun. Kalau ada yang turunkan, ada beritanya di saya. Jangan sakit hati kawan. Kita boleh keras berdiskusi, tapi harus pakai data. Itu tujuan kita beragama ini kan untuk baik dan mengajarkan juga kepada orang lain kebaikan. Ya kan? Islam salah, tunjukkan di mana salahnya. Saya sih hanya menjawab tuduhan kan tentang hinaan kepada poligami, kan itu ajanya. Sedangkan Yesus di dalam Lukas 18, bayangkan aja kalau mau menjadi pengikutnya, kemudian dia harus meninggalkan istri, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda sekarang ini juga, kata Yesus. Sekarang berarti di kehidupan dunia poligaminya. Sakit sih memang sakit, tapi mungkin mana itu yang tertulis di Bible. Saya hanya sekedar membaca. Anda tidak terima, yaitu Bible Anda berlipat kali ganda loh. Barang siapa, aku berkata kepadamu, barang siapa yang meninggalkan, sesungguhnya kata Yesus, setiap orang yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda itu berapa? Berarti banyak dong. Tapi itu Ronda, orang-orang Kristen harusnya berlomba-lomba ya tinggalkan istri. Iya. Iya. Berlomba-lomba lipat gandakan istrinya. Dari dia sudah tua. Gitu. Jangan salah dong. Itu kan dalil. Yang lucunya lagi, Bang. Ganda. Yang lucunya lagi, mereka mengolok-olok poligami. Ternyata Udin Tuhan. Caikiti mau Caikiti. poligami. Aduh, parah ini Oten ini. Tapi menarik ini Gerunda. Temanya yang bahwa Kristen itu tidak bisa satu istri. Kan cuma ayatnya itu kan yang mengatakan bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kan begitu ya? Iya. Berarti kalau biarpun 10 bisa. Iya bisa. Yang penting Bisa. jangan dipisahkan oleh manusia. Iya. Yang memisahkannya harus maut. Itu dalil. Jadi biar 10 atau Apa 20 yang- silakan aja. Ya, karena Tuhan tidak melarang poligami. Mana dalilnya Tuhan melarang poligami? Ada nggak? Apa yang dipersatukan Tuhan? Nah, Tuhan maunya perbanyaklah anak istri, perbanyaklah beranak cucu lah. Itu perintah dalam Bible. Beranak cucu lah yang banyak. Nah, itu perintah. Jadi kalau Anda mau anak cucu Anda banyak, ya istri Anda harus banyak. Berkorelasi dengan ayat yang Anda bawa tadi, Gurunda, bahwa barang Ya. siapa yang meninggalkan istrinya, bukan berarti dicerai kan? Iya. Ya kan bukan berarti dicerai, meninggalkan istrinya, ikut sama itu, dilipat gandakan berarti kan boleh. Itu boleh. Memang sakit karena kalian itu cuman ilusi.
Ilusi, tak ada perintah dalam beragama kalian itu, nggak ada perintah. Bahkan Yesus menyebut nama komplotan Kristen ini aja nggak, Yesus nggak pernah sebut. Memang sakit, kayak mana? Lembutkan hati kalian, udahlah. Lembutkan hati kalian menerima keadaan. Oke, Yesus tidak mengenal Bang. Kristen. Iya. Bang, ini kalau di tangan bakul kompor, ini bakalan jadi konten yang menarik ini, Bang. Yang tadi yang lempar botol. Iya, mau dilempar. Mau gimana? Kita bicara dalil. Kau mau ngapain? Tidak bisa kau mau membantah. Kita kasih dalil. Kau menghujat poligami, tapi Tuhan kau poligami boleh. Istri nggak boleh, tapi Tuhan boleh. Poli Tuhan boleh. Jangan ada ilah lain di hadapanku, bikin ilah baru. Oke, kita baca chat lagi. Ya, ini ada Anton. Anton, selamat malam Anton. Dibuka mute-nya. Piro, selamat malam. Piro. Anton, Piro. Selamat malam. Ya, Piro Muslim apa Kristen? Kristen, Bang. Oh, baik. Silakan. Kalau mau diskusi, temanya siapakah yang anti Kristus? Boleh ndak Bang Host, aku mau tangkapin dikit lah tentang yang Bang Suma bilang tadi, lo bicara tentang istri. Halo? Iya, Bang. Halo? Iya, Bang. Halo. Boleh ndak aku tangkapin dikit lah tentang Silakan. yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, bahwa di dalam Bible ada katanya perintahnya untuk beristrikan satu. Silakan. Oke. Aku cuman buka aja di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4, Bang Suma. Silakan Anda bacakan. Oke, aku baca ya. Bentar ya. Iya. Iya. Ayat 4-nya. Ayat 4-nya. 1 Tesalonika ayat 4. Di sini perikopnya nasihat supaya hidup kudus. Ya. Baca ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Sekali lagi, aku baca ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi nggak dibilang Bang Suma, nggak dibilang di situ mengambil. Waduh, itu kan seorang perempuan loh, bukan perempuan. Itu aja sih Bang Suma. Oke. Izinkan saya menjelaskan kepadamu sebagai orang yang lebih tua dan lebih paham tentang Bible. Anda tahu enggak di dalam data yang Anda bawa itu 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di original teks yang di situ tidak ada kata istri. Yang ada adalah kata benda. Itu Anda harus paham dulu itu. Kalau Anda melihat data original teksnya, dalil yang ada skewos itu artinya benda. Dan kemudian ketika dikatakan menjadi istrimu sendiri juga itu tidak merujuk kepada istri. Kata heutou itu bukan artinya istrimu sendiri, melainkan adalah sendiri. Atau boleh Anda artikan kemudian diri. Artinya
bahwa ketika Anda membaca secara utuh dalil itu, di situ jelas Anda harus jujur mengakui bahwa dalilnya supaya kamu masing-masing mengambil benda. Mengambil benda. Untuk apa benda itu diambil? Menjadi diri sendiri. Itu dalil. Lucu kan? Memang lucu. Coba Anda buka dalilnya. Kita taruhan. Dalam original teksnya tidak berbicara istri, tapi berbicara benda. Kalau istri dalam bahasa Yunani itu gunaika. Gunai itu istri. Tapi di situ bukan berbicara mengenai istri, itu berbicara mengenai benda. Jadi orang pintar punya Indonesia itu harus menampilkan kemudian kebenaran demi kebenaran, bukan berbicara mengenai terjemahan yang digunakan untuk manipulatif, untuk menyesatkan. Karena saya yakin sekali Al-Quran saya pasti benar. Kata Al-Quran saya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu iblis di dalam membantu iblis untuk manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Dan kalian ini adalah pembantu-pembantu iblis untuk menyesatkan, termasuk menyesatkan orang dengan menggunakan manipulatif terjemahan dari kitabmu itu sendiri yang tidak sesuai dengan original teksnya. Anda bisa original teks, silakan Anda buka. Kalau ada yang bisa buka kamera di sini, bukakan kepada saya. Kitab berapa tadi? 1 Tesalonika 4 nomor 4 ya. Kalau ada kata istri di sana, saya tutup Apologet Islam Indonesia. Ya. Aku hargai, ya oke, aku hargai apa yang Bang Zuma sampaikannya. Tapi intinya ketika Bang Zuma pertanyakan sama teman saya tadi kan, di mana datanya di dalam Bible, ya kan? Di dalam Alkitab kami datanya bahwa kami itu diperintahkan hanya beristrikan satu aja. Di mana? Ini aku udah buka datanya loh. Tapi tidak perintah. 4 Bang Zuma. Saudaraku, itu bukan perintah dari sana, itu buatan Indonesia dan original teksnya mengatakan skewos. Iya bentar Bang Zuma. Iya bentar. Gimana ceritanya? Tadi kan Bang Zuma minta data dalam Bible. Oke, makanya aku bilang iya, bukan berarti ketika kita minta data terus kita semua ini harus ditipu oleh kebodohan. Nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu, nggak perlu. Karena kan Bang Zuma juga nggak percaya. Saya tidak tertipu, makanya saya tidak percaya terjemahan itu. Saya mengungkap rahasia terjemah yang muncul dalam kitabmu itu tidak sesuai dengan terjemahan aslinya. Original teksnya mengatakan bukan gune. Original teksnya mengatakan skewo, artinya benda-benda. Betul Bang Zuma. Makanya aku bilang kan sama Bang Zuma, ya kan, nggak perlu Bang Zuma merasa tertipu di situ, karena Bang Zuma juga. Ya karena memang saya nggak mungkin tertipu, kamu yang tertipu, saudaraku, kamu yang tertipu. Makanya aku bilang Bang Zuma ya, makanya aku bilang kan, ketika Bang Zuma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible, kaitannya dengan kami dipintakan hanya boleh beristrikan satu kan, makanya aku buktikan sama Bang Zuma. Saudara itu tidak berbicara istri. Alamak. Bang Zuma, ya. Kamu nggak malu? Ternyata dalilmu itu bukan berbicara mengenai istri, malah kau mau mempermantap kemudian pernyataan-pernyataan Bible yang tidak sesuai dengan fakta. Kok saya yang malu Bang Zuma? Enggak seperti dalil itu. Original, astagfirullah. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yang kamu tanya apa? Original teks perjanjian baru atau perjanjian lama Bang Zuma? Perjanjian baru yang kau bawa 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu menggunakan bahasa apa, Dek? Yunani. Bahasa Yunaninya istri apa, Dek? Oke, Bang Zuma, ingat Bang Zuma ya. Tadi Bang Zuma pertanyakan sama teman saya, di mana datanya di dalam Bible? Di mana datanya di dalam Bible? Bible-nya orang Kristen ya, Bible orangnya Kristen. Yeah. Ada data di situ. Umat Kristen dalam hal ini laki-laki hanya beristrikan satu, ya kan? Tidak ada. Benar nggak? Itu bukan asli. Itu artinya tidak begitu.
Terus saya harus jelaskan gitu. Yang aslinya dong. Yang aslinya mana perintahnya? Aslinya cukup satu istri mana? Yang aslinya udah diterjemahkan di dalam Bible bahasa Indonesia. Oke. Gimana sih Bang? Minta tolong, ada nggak di teman-teman muslim di sini bisa buka kamera? Bantu saya dong. Kita buktikan, kita permalukan Kristen se-Indonesia. Bisa Gurunda. Ya, silakan buka. Besarin, Anda buka sendiri, besarin. Lihat di original teksnya, skubalon, di 1 Tesalonika 4. Diam dulu, biar ku permalukan kalian Kristen sedunia. Kalau kalian itu memang oh iya, memang kambing nggak malu kalau dia dipermalukan. Kambing, sapi, monyet, kera memang nggak ada rasa malunya. Justru Bang Zuma yang udah malu karena ternyata ada buktinya, ada datanya dalam Bible, gitu loh. Nonsense, bullshit. Kok nonsense sih? Bullshit. Udah terbukti loh ada Nenek datanya. kiper. Kini kita buktikan kok lama kali, Kang. 1 Tesalonika 4 nomor 4, buka kamera, tunjukkan Alkitab Sabda, kita permalukan mereka. Ada nggak perintah itu? Ternyata nggak ada, cuman dibikin-bikin, Cahayu. Alkitab Sabda ya Gurunda. Baik. Cuman dibuat-buat ternyata. Dasar lo. Ini Silakan. supaya Mana kata? kamu Seorang masing-masing perempuan. mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam coba. pengudusan dan penghormatan. Oke. Coba. Apa istri atau apa di situ? Istri enggak? Bukan Apa? perempuan. Apa? Loh, kok perempuan pula? Enggak ada di sini. Yang mana ya? Bentar. Original teksnya. Iya. Kenapa muter-muter, Kang? Turun ke bawah, kata seorang perempuan. Seorang perempuan 1532. Ya. Apa di situ? Apa di situ? Skais. Benda-benda. Benda. Barang. Istri enggak tuh benda. Laki-laki benda juga kan. Kenapa kau geleng kepala? Kenapa kau geleng kepala? Kenapa kau geleng kepala? Nah, ini masalahnya Kenapa? botolnya Bang Zuma ini. Gitu loh. Gimana sih? Kitabmu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kitab saya, sekarang saya yang pegang kitab saya diterjemahkan, sudah diterjemahkan. Itu yang saya pegang. Dari kata skewo itu benar enggak terjemahannya istri, seorang istri? Yang saya pegang sekarang Bang Zuma, ini kitab yang telah diterjemahkan. Terjemahannya itu benar atau salah? Terjemahannya benar atau salah? Benar loh, Hah? benar. Benar. Oke, dibuka lagi original teksnya. Akang dibuka lagi Siap, Kang. siap. Gimana sih? Nanya sih, dasar Kristen laknat. Tadi kan Original teksnya aku lihat. Ini original teksnya aku lihat nih. Nih original teksnya. Ini, Kristen. Nih laknat nih, lihat. ini? Tuh. Apa ini katanya? Ya, ini original teks. Buram, Kang, buram. Barang, ini Kurang. original teksnya barang, benda-benda, alat. Benda-benda. Benda-benda. Jadi terjemahannya itu supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Ketepak. Aku ketawa, Aduh, bukan apa? ketawa, bukan Bible saya, tapi ketawa Lalu sama Bang apa? Zuma, kok Bang Zuma. Ilmu Dari mana mengambil seorang kata istri itu dari mana? Dari mana di situ dikatakan seorang perempuan? Dari mana? Katanya undang. Dari Udah mana? jelas tadi. Kamu minta data tadi, di mana di dalam Bible tercatat. Ingat ya, di mana di dalam Bible tercatat orang Kristen itu diperintahkan hanya boleh beristri satu. Ingat ya, itu yang kamu minta tadi. Kemudian Kang, jangan terlalu Siap, cepat tutup, Kang. Buka aja dulu, Kang. Iya. Kita masih Ini butuh. kita buktikan loh, 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah, kau diam, diam. Orang bodoh diam. Diam, orang bodoh diam. Akang, dibuka lagi
Geser Iya. sedikit dari kata istrimu sendiri. Ada nggak kata istrimu sendiri di situ? Ada nggak dalam original teksnya? Ada nggak? Original Potong, teksnya ya. potong ini leher saya kau potong kalau ada nih. Ini leher saya kau potong kalau ada, aslinya merujuk kepada istrimu sendiri. Nih, ambil kepala saya bawa pulang ke rumah bergantung. Saya sama lu cuma. Ini udah Ini jelas original sama- teks. sama kamu loh. Ini original teks. Ada nggak di situ, Kang? Dirinya sendiri nggak ada istri di sini. Dirimu, dirinya. Nggak ada istri ini. Mana istri mana? Emang kamu Mana nggak istri bisa di situ mana? apa, Bima? Aku udah buktikan sama kamu. Bang Juma lucu. Udah ke laut aja udah cukup. Malu dia udah. Iya, malu, nggak ada, Bret. Ternyata cuman buatan di Indonesia, Bret. Ternyata original teksnya di situ, maka hendaklah kalian mengambil masing-masing benda-benda. Benda-benda. Justru kamu yang malu. Benda-benda, tidak benda-benda di situ dikatakan benda-benda, tidak ada satu istri itu di situ dikatakan benda-benda. Kamu mengambil seorang. Itu buatanmu sendiri, buatan Lembaga Bimbel Indonesia. Original teksnya tidak begitu. Original teksnya tidak begitu, Tuyul. Itu alat untuk nipu kalian. Original teksnya sudah ditunjukkan, tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan di situ. Kata perempuan tidak ada, kata istri juga tidak ada. Yang ada adalah benda-benda sendiri. Hendaklah supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Benda-benda sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Tidak dikatakan istrimu sendiri, nggak ada. Benda-benda sendiri. Kalau istri disebut benda-benda berarti dua istri dong. Udahlah kawan, udahlah. Kau hadirkan pendeta, pastor, lulusan neraka, suruh hadapi saya kalau dialog tentang agama. Saya lebih paham Bibelmu karena saya belajar. Tulus saya belajar, bukan cari duit saya. Tujuan saya belajar supaya saya dapat per bulan tiap bulan, enggak. Sekedar untuk mewaraskan kalian. Jadi saudara yang tadi tolong renungkan. Kalau kamu itu manusia bukan binatang, kau renungkan itu. 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata perempuan di situ dan tidak ada kata istri. Guneka tidak ada muncul di sana, matera juga tidak ada di sana. Oke? Yang mau waras, ikuti diskusi-diskusi Bang Suma, pegang Bible, periksa ketika saya berbicara. Oke. Mungkin dia ini Silakan. kalimatnya, Mak. Dia mau menjatuhkan martabat istrinya. Istrinya adalah suatu benda. Benda dibilang situ, bukan berbicara mengenai istri, bukan berbicara mengenai perempuan. Itu berbicara mengenai benda. Hendaklah kemudian dikatakan kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Mengambil benda-benda sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi benda-benda, bahasa Yunani istri perempuan kan gune, istri juga bisa diartikan gune, tapi bukan gune yang ada di situ, Bu. Kita jangan mau dipretelin dengan kebodohan yang sudah lama gitu loh. Harus sekarang ini orang-orang Kristen itu harus sadar. Jadi di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan. Bantu setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Quran tak pernah keliru. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Saya Bang Juma, kalau jadi oten itu kan ada petunjuknya apa? Yesus akan menebus domba-domba yang sesat, dosa-dosa domba yang sesat. Kalau saya mau mendingan zina, bunuh apa segala,
macam korupsi pantesan orang weton semua kata-kata ya. Ya, dalil kitabnya ada. Nyambung. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Iya Bang Juma. Jadi kalau saya pikir itu Tuhannya aja udah nebus dosa-dosanya, domba-domba yang sesat gitu Bang. Aduh ngapain lagi pusing-pusing kalau dia dosa-dosanya udah ditebus kayak gitu. Atau buat dosa aja, kawin lagi. Nah, tambah dosa. Iya, karena Galatia 5 nomor 1. Iya gitu Bang Juma. Lucu ini apa? Kalau itu nggak masuk akal sebenarnya. Cuman kalau orang yang punya akal, dia berpikir, ya mungkin kalau dia berpikir dengan akal yang sehat, suka minum susu yang baik, saya rasa dia nggak terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Mungkin seperti itu kali ya Bang Juma. Iya, thank you. Jadi pada kesimpulannya, tidak ada dalil perintah kepada orang-orang Kristen secara menyeluruh seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Apabila kamu tidak sanggup untuk adil dan kamu dapat dipastikan tidak bisa adil, maka fawahidah, maka cukup 1. Di dalam agama mereka tak ada perintah cukup 1. Adapun tadi Anda belum buka itu sudah ada di sini, kita udah belajar, udah puluhan tahun kita kaji Bible, jadi nggak usah ragu. Gak usah ragu tentang itu. Karena saya tidak Anda bayar per bulan tiap bulan. Ya, Ematikus. Assalamualaikum. Wah, kenapa ini saya bisa masuk sini? Terima kasih. Iya bang. Waalaikumsalam. Ontologi, juristik, hermeneutik, Bang Suma luar biasa. Masya Allah Bang. Para teolog, Palestina teologi ini hanya teologi penipuan belaka yang ada. Bullshit. Bullshit. My God. Thank you. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Abang Go Emadikus. Masya Allah. Perdiskusian debat ini sangat luar biasa, mengasah otak dan hati kita. Lanjutkan Bang Suma. Makasih Abang. You're the best apologete Indonesia, not the Apollo gets money. You are the best apologete Indonesia. Congrats. Thank you, my brother. Thank you very much, walaupun saya tidak tahu artinya. Makasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan Saudara Oten, tema Anda pilih. Jangan itu lagi, nanti semakin malu kalian. Saling transfer knowledge lah. Saya sudah transfer knowledge sama kamu, tapi saya tidak dapat knowledge. Saya cuma dapat ampas dari kamu, makanya tidak layak disebut diskusi. Saya ini hanya mengajar saja. Saya di Koma-Koma Islam itu bukan diskusi dengan orang awam, tapi mengajar orang awam. Yang mau diskusi dengan saya itu ada syaratnya. Satu, buka camp, biar jelas orangnya siapa. Kedua, pakai literatur yang jelas, mau dari sumber primer, tersier, sekunder, blablabla, terserah. Tapi harus jelas. Dan itu pun harus capable. Kapabilitasnya dari mana kita tahu. Saya mengunggulkan diri sendiri tidak apa-apa. lah memang saya memang unggul dari Anda lah. Itu kata dosen saya, mau gimana dong? Buktinya nilai saya 90A skripsinya. Dan saya juga IPK-nya di atas 32 lebih.
Bukan berarti saya ini bukan orang, ya memang di dosen saya mengakui saya cerdas, rektor saya mengakui saya cerdas, kaprodi saya mengakui saya cerdas, dekan saya mengakui saya cerdas. Lalu harus gimana sayanya Pak? Masa saya harus bilang saya botol? Ya nggak mau dong, saya diakui kok kecerdasannya. Yang menguji saya harus yang lebih berilmu dari saya, gitu ya. Iya. Lah, kita kalau di kampus yang uji saya kan lebih, Pak, Bapak tahu nggak, dosen penguji itu nggak lebih hebat nggak boleh lebih bodoh daripada mahasiswi, Pak. Makanya kemarin itu yang menguji saya itu Pak bukan orang sembarangan, guru pembimbing saya dekan, pembimbing satu dekan, pembimbing dua kaprodi. Lah, saya harus mengajarkan Anda etika. Loh ini kenapa sih di Kristen ini kalau dia kenapa saya malah jujur dikatakan saya nggak boleh begini begitu? Saya kan edukasi di sini. Kenapa sih Pak? Anti banget sama ilmu pengetahuan gitu. Sudah, silakan bertanya lagi. Bertanya, tapi tidak boleh saya menanggapi. Tidak usah deh. Ya memang nggak boleh. Lah, kalau sudah Bapak tanggapi, berarti saya sedang diskusi. Nah, masalahnya saya nggak mau diskusi sama orang awam yang nggak jelas. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak menjelaskan agama Bapak, ya Bapak tidak punya kapabilitas gitu loh. Nanti kalau Bapak seandainya di sini ngawur kayak Pak JJ, ya nanti saya ini tuduh menista agama ketika kami orang Islam mengutip perkataan kalian. Jadi saya nggak mau seperti itu. Saya mau membangun negeri ini, ya dengan cara diskusi itu ada aturannya, Pak. Pertama, kita tidak boleh trigger orang awam banyak bicara. Kenapa? Bahaya, rusak peradaban. Contoh kayak kalian kan, gara-gara Eris banyak bicara, akhirnya rusak kan kekristenan kalian, nah, saling cakar-cakaran. Nah, saya nggak mau begitu. Saya mau kita ini bicara dari sisi pengetahuan, bukan dari cara kami kemudian bertahan itu sambil menyerang. Kan gitu. Kalian menghujat poligami. Kalian menggunakan senjata-senjata rapuh untuk sok paten. Oh, kami bukan poligami loh. Kami cukup satu istri. Dalilnya mana? Begitu Anda sajikan ternyata dipretelin. Ternyata Anda kayak gitu aslinya. Anda datang membawa ke sini duitku lebih banyak loh daripada kamu Bang Zuma. Oh ya? Ya. Mana buktinya? Oh iya, 1 kontainer. Begitu diperiksa ternyata duit palsu. Saya cuman punya uang 1 juta. Kalian punya duit banyak kali sampai miliaran. Begitu diperiksa ternyata duitmu palsu. Sekarang yang 1 juta ini yang berharga atau yang 1 kontainer itu tapi palsu? Yang 1 juta dong. Habis itu kalian ngotot. Kan kamu minta ditunjukkan. Iya, tapi kan kami bukan umat Paulus. Kami umatnya Nabi Muhammad. Pakai ini. Ketika Anda menunjukkan barang bukti berupa uang 1 kontainer, kami periksa dong. Dan ternyata palsu. Berarti uang 1 juta saya ini jauh lebih berharga daripada duit Anda. Selain Anda dipermalukan, Anda juga kemudian terhinakan. Itu makanya. Makanya orang yang berakal sehat di kalangan kalian itu lebih memilih mu'alaf daripada tinggal di situ sesuatu keadaan yang ya tidak rasional, kan gitu kawan.